杀人也。 Setelah dikalahkan dan memenuhi permintaan Tang San yang ternyata malah menguntungkannya, Yang Wudi mengatakan bersedia bergabung dengan si Tetamen, serta merelakan bisnisnya di kota Xinglou untuk memulai hidup baru bersama 3 klan sahabatnya di kota Tiandou, tepatnya di kediaman klan Li milik kakek Titan. Setibanya mereka di kota Tiandou, Tang San dengan temannya langsung menuju Akademi Shrek. 大家应该都下课了，怎么人这么少？ Mereka menghampiri para murid akademi yang berkumpul. Melihat mereka, para murid akademi elemental mengunjungi Akademi Shrek. Salah satu murid mengatakan mereka memaksa menerobos masuk sampai melukai murid yang sedang berjaga. Dengan beraninya Xiaoyan menantang untuk memanggil 7 monster Shrek dan bertarung 1 kali dengan mereka. Dia berani menantang karena mengira semua 7 Shrek tidak sedang berada di akademi. Tak heran mereka belum mengenali fisik Tang San yang sekarang. Hingga akhirnya Tang San pun memberitahukan perubahan fisik yang telah dialaminya. Semua sahabatnya pun terlihat bahagia melihat kembalinya Xiao meski jiwanya belum sepenuhnya pulih. Kedatangan mereka untuk bernegosiasi dan memutuskan pindah ke Akademi Shrek setelah melihat Akademi Shrek yang sekarang berada di urutan pertama akademi terbaik di Tiandou. Tentu tujuan mereka tersebut mengejutkan monster Shrek, mengingat perilaku mereka yang senang memprovokasi 7 monster Shrek. Lama tidak berjumpa, Feng Xiaotian yang masih penasaran dengan kekuatan monster Shrek menantang mereka untuk bertarung menunjukkan perkembangannya. Meski mengetahui semua akademi elemental belum pernah menang dan selalu kalah melawan monster Shrek, Tang San pun menyanggupi tantangan tersebut dan maju seorang diri menghadapi mereka bertiga. Sebagai kapten, Feng Xiaotian yang kini berada di level 61 menempatkan dirinya di depan melindungi kekasih dan temannya. Sikap kepemimpinan Feng Xiaotian ini mengingatkan kekasihnya akan perjuangan mereka berdua menghadapi kerasnya perjuangan mengembangkan diri. Namun seberapa kerasnya mereka berjuang, tetap Tang San berada jauh melampaui batas kemampuan mereka. Tang San yang berlevel 66 mengeluarkan cincin roh 100.000 tahun. Perbedaan jumlah tak berarti bagi Tang San. Dia membendung serangan dengan rumput kaisar pera biru lalu melaju cepat melancarkan serangan telak. Mereka bertiga melangsungkan serangan gabungan. Dan setelah Tang San melumpuhkan 2 musuh, dia mengeluarkan tombak kaisar pera biru dan menggunakannya untuk menghentikan upaya Feng Xiaotian yang sedang mengumpulkan energi. Usahanya berhasil, namun Feng Xiaotian tak mudah menyerah dengan keinginannya untuk mengimbangi kemampuan Tang San yang penuh kejutan dan keajaiban itu. Feng Xiaotian optimis akan menang, meski pada akhirnya ambisinya mengalahkan Tang San pupus begitu saja ketika tombak Tang San menghantamkan tubuhnya ke tanah, serta kecepatan teleportasi Tang San yang tak mungkin bisa ia imbangi. Pertarungan yang awalnya mengharapkan kemenangan malah berakhir memalukan diri di hadapan semua murid Akademi Shrek. Feng Xiaotian mengatakan tak mungkin di dalam hidupnya melampaui Tang San, meski ia telah menghabiskan waktu selama 5 tahun untuk berjuang, menaruhkan nyawa demi satu tujuan untuk mengembangkan diri. Tapi jika dibandingkan dengan perjuangan Tang San, tetap mereka masih tidak ada apa-apanya dibanding Tang San yang telah melewati masa hidupnya dengan penuh ujian dan cobaan. Bahkan juga sempat mati karena perjuangannya melindungi Xiao dari kejaran Wu Hundian. Mereka semua membicarakan persoalan yang melatar belakangi keinginan murid terbaik Akademi Elemental ini untuk pindah ke Akademi Shrek. Sebelumnya Tang San menebak alasan kedatangan mereka dan ternyata dugaannya benar, di mana mereka semua tidak mempunyai pilihan lain selain pindah ke Akademi Shrek karena ketamakan Wu Hundian yang mencoba merebut Akademi Elemental.
dan kemungkinan besar mereka akan menjadi sekutu Akademi Shrek. Melihat nasib mereka yang sama-sama ditindas dan dirugikan dengan kebiadaban Aula Wuhun. Namun keputusan mereka untuk bergabung masih menunggu para guru, karena pada saat itu para guru tidak sedang berada di akademi. Di situ Tangshan mengatakan sekte tambahan yang ia dirikan masih memakai nama klan Li dan tidak sembarangan dalam merekrut orang maupun klan sebagai anggota demi menjaga kerahasiaannya. Dan dengan bantuan dana besar-besaran dari salah satu anggotanya yaitu klan Tujuh Harta, Tangshan merencanakan pergi ke kota Gensing untuk membeli logam langka berkualitas dalam jumlah besar guna memproduksi senjata-senjata terbaik. Dan sesuai dengan informasi yang Oscar dapat dari Patragning, diketahui perkembangan situasi kerajaan Tiandou saat ini yang semakin hari semakin menyedihkan. Akibat kondisi Kaisar Soye pasca keracunan yang tak kunjung sembuh meski telah mengerahkan beberapa tabib terbaik. Untuk menambah keamanan Akademi Shrek, Ning Rorong pun meminta Dolu Tulang untuk sementara menetap di Akademi Shrek. Sementara mereka semua akan melakukan perjalanan jauh menuju ibu kota logam. Dan sebelum pergi, Guru Xiaoqing membekalinya sebuah rencana yang menyimbolkan 7 sekte besar Wuhundian. Sehingga dengan rencana itu mereka bisa menggertak para musuh yang mungkin saja mencoba menghalang-halangi perjalanan. Sebelum kepergiannya, Tangshan juga telah menyerahkan tugas pembangunan sekte Tamen kepada Patragning Gou. Sehingga diharapkan bangunan sekte Tamen akan segera rampung setelah kepulangannya dari kota Gensing. Singkat perjalanan, mereka tiba di kota Gensing, kota yang dipenuhi dengan mesin-mesin dan barang-barang berharga hasil olahan logam. Cukup disayangkan, keberadaan kota Gensing sebenarnya tidak diakui kerajaan. Meski pada faktanya semua barang yang dihasilkan penempa dari kota ini sangat dibutuhkan hampir di semua pekerjaan. Seorang penempa alias pandai besi dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan junior sampai di tingkatan paling tinggi dengan sebutan Dewa Penempa, yang menduduki posisi Presiden Asosiasi Pandai Besi Benua. Sementara kedudukan Kakek Titan saat ini berada di tingkatan Dewa Penempa, dan sampai saat ini hanya terdapat 3 orang termasuk Kakek Titan yang menduduki Dewa Penempa, dan salah satunya juga adalah Tang Hou. Sehingga tak heran semasa kecilnya Tangshan melihat ayahnya sangat piawai dalam menempa besi. Di tengah perjalanan, Kakek Titan berhenti sejenak melihat keanehan seorang yang menyatakan dirinya sebagai murid dari seorang Dewa Penempa dan mengaku menjual barang langka ciptaan sang Dewa Penempa. Yang membuat heran Kakek Titan adalah orang itu memasarkan produk buatan sang presiden di jalanan, karena seperti yang Kakek Titan ketahui, sang presiden tidak pernah menyuruh muridnya memasarkan produknya di jalanan, melainkan hanya di tempat khusus yang sudah disediakan. Dan sang presiden alias Dewa Penempa tersebut bernama La Gou, yang menjabat presiden setelah menggantikan presiden sebelumnya yang ternyata adalah Tang Hou. Di mana saat itu Tang Hou memutuskan mengundurkan diri sebagai presiden. Dalam hal penempaan, Kakek Titan bisa dikatakan setara dengan La Gou. Namun sampai saat ini masih belum ada seorang pun yang bisa melampaui kemampuan Tang Hou dalam penempaan. Orang itu terlihat sangat berambisi mempromosikan produknya, sedangkan Kakek Titan sangat meragukan keaslian produk yang ia jual. Dengan pengalamannya dalam dunia penempaan, Kakek Titan mengetahui buruknya kualitas produk yang orang itu jual, dan beliau menyebutnya sebagai sampah. Melihat hasil pengukuran di setiap bagian-bagiannya yang sangat tidak presisi dan cenderung asal-asalan dalam membuatnya, sehingga beliau pun memastikan kalau itu bukan buatan dari sang presiden. Dan akhirnya kebohongan orang itu pun terbongkar setelah Kakek Titan membuktikan kekuatan produk itu yang mudah hancur tercerai-berai, hanya karena ketukan jari Kakek Titan. Tentu sebagai masyarakat kota Gensing, mereka semua sangat marah dan menghajar orang itu karena telah berani merusak reputasi seorang presiden pandai besi. Merasa telah dipermalukan, orang itu pun tidak terima dan berusaha melukai Kakek Titan. Hingga diketahuilah fakta baru, kalau orang itu adalah suruhan antek-antek Aula Wuhun, dengan tujuan mencemarkan nama baik sang presiden. Para tentara Wuhundian itu sangat semena-mena, namun di tangan Kakek Titan mereka semua terlihat tidak berdaya. Di saat yang sama datang Silong, seorang murid asli sang presiden. Dia sangat menghormati kedatangan Kakek Titan. Namun anehnya semua masyarakat kota Gensing baru mengetahui kalau Kakek Titan adalah salah satu dari 3 dewa penempa. Dan dari pengakuan Silong, ternyata kota Gensing juga menjadi korban penindasan Aula Wuhun.
Bahkan dia menyebutnya lebih dari sekedar penindasan, karena sering banyaknya penindasan yang dilakukan para antek-antek Wuhundian itu. 我们还是上马车吧，等见过楼高。宗主？难道泰坦大人？ Mereka langsung menuju gedung utama sang presiden dan hubungan kakek Titan dengan Lagau adalah sahabat. Sehingga terlihat raut wajah bahagia sang presiden setelah melihat teman lamanya kembali ke kota Genshin untuk mengunjunginya. Meski sebelumnya dia sangat marah tidak ingin diganggu karena kesibukannya dalam mempelajari inovasi baru dalam hal penempaan logam. Di tempat itu mereka bisa melihat alat-alat besar dan beberapa lembaran pembuatan sebuah senjata menakjubkan. Di situ Lagau berusaha menunjukkan beberapa senjata yang menurutnya sangat menakjubkan. Namun sangat rumit sehingga ia masih kesulitan untuk mempelajari mekanisme pembuatannya. Dan dia seorang presiden pandai besi serta seorang dewa penempa mengatakan mengakui kejeniusan seorang di balik terciptanya senjata tersebut. Seketika kakek Titan terdiam karena ternyata semua rancangan yang tergambar dan tertulis di kertas itu adalah buatan Tang San. Sehingga senjata yang sangat membuat presiden penempa itu kagum adalah buatan Tang San juga. Awalnya Lagau tidak percaya melihat Tang San yang menurutnya masih bocah yang belum jelas dari mana asalnya. Namun betapa bahagianya sang presiden penempa setelah mengetahui orang yang ia kagumi tepat di depan mata. Saking bahagianya dia berusaha mengajar memeluk Tang San. Dan awal mula senjata buatan Tang San itu sampai di tempat Lagau karena Tang San pernah menjualnya ke Sekte Tujuh Warta. Dan secara tidak sengaja dijarah Wuhundian saat percobaan pemusnahan klan Tujuh Warta, hingga pada akhirnya bisa berakhir di tempat itu. Tang San menjelaskan senjata panah dewa itu tidak bisa dibongkar oleh orang sembarangan selain dirinya, karena di dalamnya Tang San sengaja membuat mekanisme yang rumit dan sangat sensitif guna menghindari orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menirunya. Dan Tang San mengatakan semua mekanisme pembuatan senjata itu adalah rahasia Sekte Tamen. Sehingga bagaimanapun Tang San tidak akan memberitahukan rahasia tersebut kecuali Lagau mau bergabung menjadi bagian Sekte Tamen. Bahkan seorang kakek Titan pun tidak bisa membantu Lagau di hadapan Tang San. Karena Tang San adalah pemimpin Sekte Tamen yang klan Li menjadi salah satu bagiannya. Demi mempelajari senjata itu tanpa pikir panjang dan dengan gampangnya Lagau mengamanahkan kekuasaan sebagai presiden asosiasi pandai besi kepada Shilong saat itu juga, lalu memutuskan bergabung menjadi bagian Sekte Tamen. Tang San memberi posisi Lagau sebagai tetua sama seperti kakek Titan. Dan dia sangat merasa bahagia karena Tang San mengatakan telah mempersiapkan tugas kepada Lagau untuk memproduksi 3 senjata pamungkas Sekte Tamen yang tentunya sangat istimewa tiada tara daripada senjata itu. Sehingga tugas mulia itu akan bisa memenuhi reputasi Lagau sebagai salah satu tetua Sekte Tamen. Lalu Tang San pun menyerahkan rancangan 3 senjata istimewa yang harus Lagau pelajari. Sementara dirinya akan berbelanja untuk kebutuhan produksi semua senjata ciptaannya. Di situ kakek Titan memberikan catatan bahan-bahan dalam jumlah besar yang dipesan Sekte Tamen. Dan Shilong dibuat kesal melihat pelayan yang nampak ketakutan mengatakan ruang khusus untuk mereka telah dipesan seseorang. Ternyata dia Miles, salah satu uskup Wuhundian dan pemimpin markas Wuhundian di kota Genshin. Miles sangat menyombongkan kedudukannya, bahkan sangat semena-mena dalam menindas korbannya. Mereka sempat menjadi sasaran kejahatan Miles. Namun dengan berani Tang San melawannya lalu melemparkan rencana simbol 7 sekte besar Wuhundian. Yang seketika membuat Miles ketakutan dan berlutut karena menganggap Tang San dan semua rekannya adalah perintah dari Wuhundian. Oleh itu, Shilong sangat kecewa menganggap mereka semua bagian dari Wuhundian. Namun seketika dia menyadari setelah mereka menjelaskan kalau rencana itu hanya pemberian yang tidak sengaja diperoleh sang guru Shougeng yang mengharapkan mereka aman dengan adanya rencana itu. Di situ Shilong memberitahukan posisi kota Genshin yang sebenarnya bagaikan makanan hambar yang sayang untuk dibuang, yang berarti sudah tidak pernah dipedulikan Wuhundian, tapi masih dipaksa untuk dimanfaatkan. Dan keberadaan Miles itu mempunyai tujuan jahat untuk mencari keuntungan dari bisnis pandai besi kota Genshin, menindas orang-orang Genshin dan melakukan kejahatan lain yang merugikan kota Genshin.
Tangsan mulai menyusun rencana dan membagi tugas. Dia meminta Meng Jun mengawasi pergerakan Miller dan para pengikutnya, meminta Silong untuk segera mempersiapkan apa yang mereka butuhkan, dan mengadakan lelang asosiasi pandai besi. Sementara Oscar dan Nirorong dipercaya untuk menyelesaikan tugas khusus mencari dan membeli logam-logam langka. Mereka kembali dengan membawa logam-logam langka. Semua logam yang mereka beli mempunyai tingkat kualitas terbaik yang pernah Silong temui, dan ia memastikan membutuhkan banyak uang untuk membelinya. Namun ternyata Nirorong mendapatkan itu semua dengan harga yang jauh lebih murah. Dan ternyata juga sebagai keturunan klan Tujuh Harta, Nirorong mewarisi kemampuan istimewa untuk merasakan kandungan harta karun, sehingga dia bisa mengetahui logam-logam langka meski tercampur dengan tumpukan besi-besi kasar. Dan hanya dialah yang mengetahui itu. Bahkan penjual logam itu pun tidak menyadari kandungan logam yang mereka beli. Dia juga mendapatkan pemberian dari penjual yang tak disangka-sangka. Batu itulah logam terkeras yang dengan itu 3 senjata mematikan bisa diciptakan. Namun logam itu mempunyai ketahanan di atas rata-rata. Disebut sebagai dewanya logam, yang tidak akan bisa meleleh dengan api apapun. Bahkan kekuatan mereka semua pun masih sangat diragukan untuk bisa melunakkan logam tersebut. Acara pelelangan pun dimulai. Mereka mengharapkan akan membawa pulang harta karun berharga dari pelelangan tersebut. Dan demi mendapatkannya, Nirorong pun berusaha untuk menawar dengan harga tertinggi melampaui semua penawar. Namun Miles yang bertindak semaunya, menawar dengan harga yang paling tinggi sampai tidak ada yang bisa melampauinya. Tapi tidak akan pernah membayarnya dan hanya memberi jaminan atas nama Aum Lawuhun. Untuk menggagalkan aksinya, Rorong pun terus berusaha melampauinya sampai tidak ditemukannya kesepakatan harga. Dan setelah itu barang langka ciptaan sang presiden penempa pun dikeluarkan, yaitu baju yang terbuat dari logam keras namun mempunyai fleksibilitas tanpa batas dan mampu menahan serangan sampai tingkatan jiwa ke-6 ahli jiwa tipe serangan. Meski harganya selangit, Miles tetap ingin memilikinya, dan yang pasti dengan cara merebutnya secara paksa. Malam harinya Miles mengarahkan tentara perang Wuhundian untuk melancarkan aksinya. Dan sebagai pengawas keamanan, Meng Jun pun segera memberitahukan hal itu kepada mereka semua. Dan dengan gagah beraninya, Tangsan langsung turun tangan sendirian menyelesaikan mereka semua. Dia mengeluarkan kemampuan jiwa pembunuh yang dalam sekejap mengheningkan kota. Tangsan melancarkan serangan dengan sangat cepat dan senyap, sampai tidak ada seorang pun yang bisa menyadarinya. Tidak hanya menghabisi Miles dan semua pasukannya, di malam itu juga Tangsan membumi hanguskan markas Wuhundian yang berdiri di kota Gensing itu. Keesokan harinya dengan membawa barang-barang berharga, mereka semua meninggalkan kota Gensing dan kembali pulang ke kota Tiandu. Kejadian malam itu sangat singkat. Tangsan meratakan semua kekuasaan Wuhundian di kota Gensing, lalu mengambil semua harta hasil jarahan dan menyerahkannya ke asosiasi pandai besi agar dikembalikan ke semua korban keserakan Miles. Karena hal itu mereka mendapatkan imbalan potongan harga sampai 50% dari harga harta berharga yang dilelang sebelumnya, termasuk 2 pasang baju zirah yang lentur itu. Mereka memberikannya untuk Oscar dan Ning Rorong, namun Rorong mengalah dan memberikannya kepada Sewu yang saat itu sangat membutuhkan perlindungan.
Sesampainya ke kediaman klan Li, mata mereka langsung terpukau melihat bangunan megah Setetamen yang didesain dan dibangun langsung oleh seorang Patrak Nigo. 3 tetua menyambut kedatangan mereka. Lalu Tang San memperkenalkan anggota baru Setetamen yang seorang presiden Asosiasi Pandai Besi Benua. Patrak Nigo pun menjelaskan semua pencapaiannya dalam membangun gedung-gedung untuk Setetamen itu. Semua pembangunan berjalan dengan lancar, namun ia masih terus berusaha memperlebar pembangunan dengan membangun tembok sebagai benteng terluar untuk memperkuat pertahanan. Di situ Tang San mengatur tugas khusus untuk semua tetua, di mana setiap klan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Klan Yu menjadi kepala pertahanan dan pembangunan Setetamen. Klan Min sebagai intelijen pengintaian, sementara tetua Lagau bertanggung jawab atas semua produksi dan pengembangan senjata tersembunyi Setetamen. Dan saat itu juga Tang San memberitahukan identitas Xiaowu yang merupakan binatang jiwa 100.000 tahun. Tang San sangat mencintainya dan ia mengatakan demi dirinya lah Xiaowu mengorbankan jiwanya. Semua rencana Tang San sangat sistematis, sehingga hal itu sangat menyulitkan pergerakan Wu Hundian ketika menemukan keberadaan Setetamen. Setelah itu kakek Behe pun memberitahukan hasil penyelidikan para anggota klannya, yang menemukan ribuan ahli jiwa Wu Hundian yang berkeliaran di kota Tiandu. Mengetahui itu, Tang San pun langsung melancarkan rencana antisipasi jika terjadi peristiwa besar di kota Tiandu.